Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pertama kita pada mata pelajaran sejarah. Judulnya yaitu Manusia dan Sejarah. Hal yang harus kita ketahui pertama adalah pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi sejarah itu terjadi pada masa lampau yang berguna untuk kita pelajari agar kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah unsur dasar suatu peristiwa sejarah. Jadi segala peristiwa sejarah itu memiliki unsur. Ada berapa unsurnya Ada 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah ruang. Pertama, manusia. Manusia itu sebagai apa? Manusia sebagai pelaku peristiwa sejarah. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa menjadi pelaku peristiwa sejarah kecuali manusia. Hewan, tumbuhan tidak menjadi pelaku peristiwa sejarah. Yang kedua adalah waktu. Sangat mustahil jika sejarah terjadi tanpa waktu. Maka waktu merupakan salah satu unsur dasar peristiwa sejarah. Kemudian yang ketiga adalah ruang. Ruang terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Tidak ada satupun peristiwa sejarah tanpa ruang. Pasti memiliki ruang. Ruang itu apa Tempat. Oke, selanjutnya. Peran manusia dalam sejarah. Manusia itu bukan hanya sebagai pelaku tapi ada beberapa perannya. Yang pertama adalah manusia adalah objek utama dalam penggerak dalam sejarah. Ini sama dengan pelaku ya Pelaku penggerak itu sama. Jadi kalau nggak ada penggeraknya, kalau nggak ada pelakunya, sesuatu tuh nggak akan bisa jalan Oke. Yang kedua adalah sejarah hanya dimiliki oleh manusia. Oke. Yang ketiga adalah lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia. Beda alamnya, maksudnya beda tempatnya, maka beda juga sejarahnya Tapi tempat itu tidak mempengaruhi penggeраkan sejarah. Dia hanya mempengaruhi sejarahnya, tidak mempengaruhi penggerakannya atau menggerakkan sejarah manusia, tidak. Hanya sebatas mempengaruhi sejarah manusia. Oke, selanjutnya. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu menurut KBBI adalah suatu rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain-lain. Kemudian, waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah atau masa lalu. Waktu ini terbagi menjadi 3 Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa sekarang, yang ketiga adalah masa depan. Sudah tahulah ya masa lalu seperti apa. Masa lalu adalah masa yang sudah lewat Itu tidak bisa kita ulang, hanya bisa kita menjadikan suatu pelajaran. Oke. Yang kedua adalah masa sekarang. Masa sekarang adalah masa yang tengah kini kita jalani. Kemudian yang ketiga adalah masa depan. Apakah ada kaitannya ketiga waktu ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan? Tentu ada Kita dalam menjalani masa sekarang, kita harus bercermin dari kesalahan masa lalu supaya kesalahan yang terjadi pada masa lalu tidak terjadi pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang atau masa depan. Oke. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan
Masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Nah, tujuan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami sejarah. Periodisasi bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lain, karena dalam sejarah dikenal aspek berkesinambungan dan kontinuitas yang merupakan ide pokok.